Di Al-Quran itu ada 5 ayat khusus bicara Dzulhijjah. Surat apa? Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layalin ashr, demi 10 hari 10 malam. Wasyafaqi, demi yang genap pada tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah hari apa? Idul Adha. Wal witri, wal witri, demi yang ganjil. Tanggal 9-nya. Hari apa tanggal 9? Arafah. Wal laili idza yasr, demi malam ketika berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhijr, apakah dalam sumpah-sumpah demikian ini dipahami oleh orang-orang yang punya akal? Berat enggak? Allah bersumpah 5 sumpah. Yang ke-6 mengatakan apakah sumpah demikian ini orang punya akal itu paham kagak? Nyambung gak secara punya akal dengan sumpah Allah ini? Tentu yang paling paham di antara punya akal adalah Rasulullah SAW. Karena surat itu turun pada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan makna daripada ayat itu. Dalam hadis Bukhari, Imam Tirmidzi, Bapak lihat, dan ada kedudukan hadisnya. Hadis yang saya bacakan ini adalah Bukhari dan Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang ada di muka bumi ini, al-amal salih fihinna, di mana amal-amal soleh apapun, amal soleh apapun. Ma min ayyamin al-amal salih, tidak ada hari-hari di muka bumi ini di mana amal soleh ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, dibandingkan hari yang 10 ini. Ini Rasulullah bicara, didengar oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sampaikan, dikatakan oleh Bukhari, dikatakan oleh Tirmidzi. Nabi mengatakan tidak ada hari-hari di muka bumi ini di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang 10. Kata Ibnu Abbas, yakni hadhil ashar, yang dimaksud 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat klarifikasi. Nabi bicara kepada sahabat. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah orang yang berjihad dalam Allah enggak bisa menandingi orang beramal 10 hari bulan Dzulhijjah? Maka kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, enggak bisa. Orang berjihad dalam Allah enggak bisa menandingi orang beramal pada 10 hari pertama itu. Enggak bisa melampaui. Inilah rajulun, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang yang keluar rumahnya, dia bawa hartanya, dia bawa jiwanya, malam yarji yadalika bisyai'in, kemudian dia pulang ke rumahnya. Kudanya enggak balik ke rumahnya, pedangnya enggak balik ke rumahnya, ikat kudanya enggak balik ke rumahnya, badannya enggak balik ke rumahnya, nafasnya pun enggak balik ke rumahnya. Artinya dia syahid di medan perang. Kalau dia syahid di perang, baru bisa melampaui orang yang beramal 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini hadis Bukhari Muslim bersumber dari Ibnu
Abbas disepakati tentang ini Dzulhijjah oleh jumhur ulama. Kalau berpada lagi Pak? Nggak usah lagi. Siap-siap ya. Karena orang beriman itu niatnya melampaui amalnya. Langsung berniat. Andai kata umur kita tidak sampai, kita sudah berada di niat. Orang beriman itu niatnya melampaui amalnya, mendahului amalnya. Terus apa yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Dari tafsir hadis ini, jangankan amal utama, amal-amal yang biasa, amal-amal kecil yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amal utama. Amal-amal biasa di amal utama. Kalau dikerjakan di 10 hari bulan Dzulhijjah, maka saya nanti insya Allah akan memberikan tekanan-tekanan. Jangan sampai kita keliru amal. Amal pertama kata Rasulullah dan hadis Imam Abu Dawud dan mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat tahmid wat takbir. Tetapi fa'akthiru perbanyak oleh kalian fihinna dalam 10 hari ini minat tahlil wat takbir wat tahmid. Sehingga ini diamalkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Umar. Kalau sudah masuk pertama Dzulhijjah mulai tanggal 1, mereka punya kerjaan. Kerjaannya datang ke pasar-pasar, ke tempat orang-orang kumpul, dan kerjaannya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka gemuruh di mana-mana, di pasar-pasar dan semuanya bertakbir dengan takbirnya Abu Hurairah dan takbirnya Ibnu Umar. Dan ini merupakan sunnah Nabi yang hilang di umat ini, maka amalkan. Amalkan, Pak. Ini dikenal dengan takbir mutlak namanya. Tidak mengenal waktu, mutlak. Mau tidur-tiduran, mau jalan, mau naik motor, naik kendaraan, senderan, 24 jam. Namanya takbir mutlak. Adapun ketika hari tasyrik, habis salat zuhur, salat subuh, salat asar takbiran, namanya takbir muqayyad. Takbir yang diikat dengan sholat fardu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 takbir mutlak. Kapan saja. Yang kita kenal sekarang separuh takbir muqayyadnya, takbir mutlaknya hilang di kita. Amalkan ini, hidupkan. Sebagai kita bertemu dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita mengatakan sunnahmu kami amalkan ya Rasul. Itu pertama. Yang kedua, puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9. Imam Abu Dawud melibatkan hadis sahih disebutkan Al-Albani dan yang lain-lain bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari, tidak pernah meninggalkannya. Mulai tanggal 1. Niatnya apa Ustaz? Puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah. Ada sebuah hadis dhaif yang menolak amal ini
yaitu puasa hari 8. Kalau 9-nya Asyura, 9-nya Arafah, kalau 8-nya apa namanya? Hari apa? Orang haji itu sebenarnya startnya itu di Mina pada tanggal 8. Baru kemudian habis subuh tanggal 9-nya berangkat ke Arafah. Ada hadis dhaif yang menyatakan bahwasanya pahala puasa tanggal 8. Hadisnya dhaif. Tiba-tiba saya lihat di masyarakat orang yang biasa puasa sunnah 9 hari, tanggal 8 nggak puasa. Saya tanya, kenapa nggak puasa tanggal 8-nya? Hadisnya dhaif, Ustaz. Yang dhaif yang mana? Yang menyatakan pahala puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau ada hadis sahih yang menyatakan mau nggak puasa lagi? Mau. Saya berikan itu puasa. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa sunnah 9 hari Dzulhijjah. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan yang lain-lain. Lihat kita. Terus gimana ini ada hadis dhaif? Dhaif itu nggak berlaku kalau ada hadis sahih. Saya kasih contoh. Itu salat zuhur sahih tidak? Sahih, Ustaz. Tiba-tiba ada hadis dhaif, barang siapa salat zuhur berjamaah, maka dia akan mendapatkan surga 7 tingkatan sekaligus. Hadisnya palsu. Kamu berarti nggak buat sholat zuhur? Ya enggak. Kenapa? Ada yang yang palsu nggak hilang gara-gara ada yang sahih. Itu diberlakukan kalau tidak ada yang sahih. Palsu sendiri ada tinggalin. Dhaif sendiri ada tinggalin. Ini dhaif dikafar oleh yang sahih. Yang kita laksanakan yang sahih, abaikan yang dhaif. Beramal 10 hari Dzulhijjah, hadisnya Bukhari. Dan puasa tanggal 8 itu masuk dalam rangkaian 10 hari dikafar oleh hadis sahih. Maka kita abaikan hadis yang dhaif itu. Kita gunakan hadis yang sahih. Begitu caranya. Bukan cara-cara yang dhaif, kita tinggalkan yang sahih. Ini rusak pemahaman keilmuan. Jadi kedua Bapak Ibu sekalian puasa. Puncaknya tanggal 9 Arafah. Yang ketiga adalah haji dan umrah. Dan sudah berangkat sebagiannya. Ini sudah berada di mana? 10 hari Dzulhijjah ini haji umrah. Puncaknya haji tanggal 9 di Arafah. Al-Hajj Arafah. Maka tanggal 9-nya kita jumrah di Mina. Apa yang amal besar? Ini yang besar-besarnya. Kurban. Nah, saya kepingin masuk kurban sekarang. Kurban. Karena di sini ini banyak pecinta kurban. Setiap Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man wasa'a sa'atan walam yudhi fala yuqarribanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, enggak usah dekat-dekat tempat sholat saya, katanya. Ancaman bukan? Mana itu barang siapa memiliki kelebihan rezeki, berapa banyak kelebihan rezekinya, kata Imam Syafi'i, dia mampu beli hewan kurban, berarti wasa'a, dia mendapatkan kelapangan. Ketika dia beli hewan kurban, enggak menterlantarkan keluarganya, berarti dia lapang. Kalau kata Imam Hanafi, dia memiliki 200 rial, apa? 200 dirham uang perak, berarti sama dengan 1 nisab. Ya.
setara dengan 85 gram emas. Maka ketika dia dapat itu, maka kata Imam Hanafi hukumnya berkurban wajib. Karena dilapor oleh dua dalil. Pertama, apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kita telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Salat Tuhanmu, salat apa ini? Idul Adha. Wanhar, dan potonglah hewan kurban. Perintah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepada Muhammad, mereka yang putus daripada nikmat Tuhan. Yang kedua dalilnya manwajib kesalahan walam yuqi fa yuqariban masalah. Barang siapa mendapatkan berapa rezeki, enggak berkorban, enggak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Ada pun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan kurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib. Tapi pahalanya besar sekali. Sebelum darahnya menetes ke tanah, pahala yang dicatat oleh Allah, dan semua bagian kurban itu akan bersaksi di hadapan Allah, bahkan sebanyak bulu-bulunya. Kita bertanya sekarang, berapa banyak bulu kambing? Berapa banyak bulu sapi? Mereka bersaksi di hadapan Allah. Untuk itu, maka perlu ilmu agar kurbannya tidak gagal. Ilmu pertama adalah tahu berapa ukuran umur kurban. Untuk domba minimal 6 bulan. Jajak namanya. Tapi kalau kambing Jawa, kambing Sumatera juga iya, saya domba maksudnya, itu minimal setahun masuk tahun lewat, setahun masuk tahun kedua. Kalau sapi umurnya adalah 2 tahun masuk tahun ketiga. Hati-hati nih Pak, jangan super besar. Ustaz, masalahnya kita tentukan sapi itu umurnya berapa tahun gimana? Kan nggak ada akte kelahirannya. Bertanya kepada orang yang ahli. Nah, kalau unta umur 5 tahun masuk tahun ke-6 dan tidak boleh cacat. Hijab matanya, tanduknya patah, pincang, kurus, nggak ada susungnya, atau sakit, nggak boleh. Berikutnya adalah tidak boleh menjadikan bagian kurban sebagai ongkos atau upah. Pak, saya mesti bayar ya, tapi kepala kambingnya untuk saya. Berarti tidak apa? Upah. Kata Nabi, man ba'a jilda ru'yatihi fala ru'yatalah. Barang siapa menjual kulit kurbannya, berarti dia tidak berkurban. Tumpukan kulit sapi, tumpukan kulit kambing dijual oleh panitia. Apa yang punya? Untuk apa dijual? Tidak personal, Ustaz. Iya, tapi mengorbankan orang yang berkorban, kurbannya gagal. Nanti di hadapan Allah itu kurban gak ada kulitnya. Kemana dijual? Enggak ada kepala, kemana dibuat rumah?
tanduknya, bukunya nggak boleh dia bertumpah, nggak boleh keluar. Semuanya bagikan sebagai hewan kurban. Kalau yang dibagikan, dijual yang terima boleh. Berarti yang berhak menjual adalah yang menerima, bukan pengorban atau orang yang dititipkan kurban. Karena orang menerima amanah kurban sama ada hukumnya dengan yang berkurban. Ini bisa membatalkan kurban tersebut. Maka akannya harus jelas. Berikan dulu kepada orang yang paling fakir, silakan jual ya. Dan jangan kemana bilang kepada kita seperti dia. Itu rekayasa. Diberikan ke dia untuk dia. Masalahnya Ustaz, kita itu perlu biaya. Orang motong mulutnya dibayar. Beli kertas kresek perlu biaya. Ngupain orang liburan ini ke tempat membagikan dari kurban. Gimana? Minta dari kurban. Rasulullah SAW di akhir hayatnya berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta. 30 dipotong sendiri, 70 diserahkan ke Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, aku keluarkan biaya itu dari kantongku sendiri. Aku keluarkan biaya 100 ekor unta itu, aku ambil di kantongku sendiri. Wajib minta mereka. Ini biaya waras kami berapa? Kalau kan potong sendiri. Saya tidak kepingin kemudian cari pahala berbuat dosa. Tergesit. Di ibadah dunia itu satu sapi 1,5 juta. Saya potong di situ tuh 36 ekor sapi berdua. Kata dia, Ustaz, yang dibutuhkan apabila kita punya darah besar. Saya kadang tanya, berapa darahnya? Ada 125 juta. Kaget saya, dari mana dananya? Ini semua orang-orang yang berkorban. Sehingga orang berkorban itu didudukan rapi, terhormat, dikasih podium, ada kursinya yang menyaksikan. Dan satu sunnah daripada kurban itu adalah yang berkurban menyaksikan. Kalau bisa potong sendiri, kalau nggak bisa menyaksikan. Begitu kemarin potong kurbannya, ucapkan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika tentu wa ana bukan mina wa ana awwalul muslimin. Bukan wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Kenapa begitu? Ucapan ini sama ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu potong kurbannya, Allah Akbar, ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bukan wa ana minal muslimin. Khusus doa orang yang berkurban ketika menyaksikan kurbannya dipotong. Penting ini untuk dipahami bersama-sama bagi yang berkurban ataupun panitia kurban. Yang ketiga berkurban ini adalah jangan membiarkan hewan kurban berikutnya menonton hewan kurban sebelumnya dipotong. Kata Nabi, memotong hewan kurban berkali-kali harus sembunyikan, jangan dipertontonkan. Kalau ada bilang biayanya Ustaz, iya, nggak apa-apa, harus bayar biaya, pertanyaan biaya. Dan itu kemudian dibebankan kepada yang berkurban demi kesempurnaan kurbannya. Ini bab kurban. Kemudian apalagi amal-amal penting yang besar
yang kecil pun lebih besar kalau dikerjakan pada 10 hari pertama itu. Satu lagi adalah kurban ini baru dipotong di hari tasyrik 11, 13, 13. Itu saya nggak sarankan. Boleh dipotong dari tasyrik kalau darurat. Kalau nggak darurat, potong tanggal 10. Kenapa? Karena sumpah Allah 10 hari.